Di task 2, kita akan ambil kode pos yang pertama. Nah, jika sebelumnya delimiter yang digunakan cuma satu nih, satu indikator. Sekarang kalau misalkan delimiternya lebih dari satu, gimana caranya? Kalau misalkan teman memperhatikan, pola delimiternya beda-beda. Ada spasi, ada titik, ada minus, ada slash, ada titik dua. Tuh, beda-beda nih uniknya. Gimana cara kita ngambil tiga pertama ini? Seperti itu. Di sesi kali ini, kita akan belajar hal baru di Excel, yaitu perkenalan dengan function text before dan text after. Kenapa ini penting? Ini akan berguna ketika kita mau splitting informasi di dalam kumpulan teks dengan delimiter tertentu. Contoh, misalkan teman-teman mau ambil nama dari nama email. Namanya misalkan eko.cahyadi@email.com. Nah, yang mau kita ambil adalah eko.cahyadi. Pasti kita akan melakukan splitting dong, dipisahkan dengan tanda @ ya, kita akan ambil Eko Cahyadi tersebut. Nah, kadang kita menggunakan cara text to column untuk mengkonvert hal tersebut ke dalam sebuah table. Nah, ataupun kita bisa menggunakan split juga, gitu ya. Di sesi kali ini kita akan berkenalan text before sama text after sendiri. Gimana sih cara mudahnya? Teman-teman cuma cukup masukkan teksnya, delimiternya, posisinya ada di berapa, gitu ya. Terus conditional match-nya, apakah case sensitive atau insensitive? Gitu ya. Nanti kita akan melihat gimana aplikatifnya di sesi kali ini untuk berkenalan bagaimana melakukan splitting teks menggunakan Excel. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, kita akan masuk ke week 52, yaitu function text before dan text after. Ya, sesuai pengertiannya, text before dan text after adalah merupakan cara, ya di sini, untuk mengambil teks sebelum, ya kalau sebelum berarti pakai text before, atau sesudah, atau menggunakan text after, karakter kata tertentu, gitu ya. Cara termudah daripada menggunakan kombinasi find atau search plus left, right, and mid. Biasanya kalau find and search itu menemukan posisi karakter. Nah, gitu ya. Kita bisa lebih mudahnya dengan apa menggunakan cara tersebut. Text before adalah mengambil teks sebelum karakter, text after itu adalah teks setelah karakter. Secara formula, text before itu dituliskan teksnya dulu, terus delimiter konsepnya sama ya. Instant num, match made-nya gitu ya, terus match end, terus if not found. Nah, di sini ada teksnya original teks originalnya seperti apa, delimiternya, pemisah karakternya, instance num-nya mau ambil token yang posisi ke berapa, terus match mode-nya gitu ya. Itu mau mekanisme seperti apa, dan if not found-nya gitu ya, jika ditemukan pengembaliannya apa gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita mau ambil tulisan Joko Hartanto dengan example.com dengan pemisahnya adalah at, gitu ya. Nah, kalau misalkan text before, kita tulisnya adalah di sini kan posisinya ada di B21 ya. Text before B21 dipisahkan oleh at. Jadi dia akan mengambil tulisan Joko Hartanto. Tapi kalau misalkan kita mengambilnya itu adalah setelah kata at, itu example.com, berarti kita ambil text after B21 at, gitu ya. Gitu ya, itu contohnya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan 3 use case nih di sesi kali ini, yaitu pengambilan nomor telepon dan kota, kemudian pengambilan kode pos dengan beda format, kemudian yang terakhir adalah pengambilan nama website. Nah, caranya gimana? Mari kita coba tag task 1 sampai task ketiga. Mari kita coba lihat dari task 1 dulu. Di task 1 di sini teman-teman akan mempelajari apa yang sudah teman-teman pelajari kan, yaitu akan melakukan pengambilan nomor terakhir dari phone, gitu ya, nomor telepon, dan dari tabel yang ada di bawah ini, yaitu dari kota Semarang sama nomor teleponnya. Oke, dari nomor phone dulu. Berarti gimana caranya? Kan posisinya nomor 3 terakhir kan di sini. Berarti kita bisa menggunakan apa? Text after, karena setelah dari delimiter. Berarti caranya text after di sini. Text after. Terus teksnya di mana? Posisinya di sini ya. Delimiternya apa? Minus. Instannya di 2 dan tutup. Gitu ya. Kalau udah tinggal tarik. Kenapa 2? Sebentar.
Kenapa di sini tulisnya 2? Karena kalau misalkan aku tulis 1, berarti yang diambil adalah ini yang pertama kan. Terus yang kalau 2 berarti garis yang kedua di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan ini kita ganti 2. Kita tinggal turunin ke bawah. Tara, udah dapat nomor teleponnya. Yang 3 terakhir. Nah, kalau misalnya lu kota gimana? Sama. Oke. Delimiter nggak harus soalan tanda yang unik, tapi kita juga bisa dari teks. Jadi contohnya kita pakai teks after juga, teks after di sini. Teman-teman tinggal masukin ini kotanya. Terus, nah ini pemisahnya selalu sama ya, ada A sama spasi, A spasi dan seterusnya ya. Ya udah kita tinggal gini aja, cara mudahnya ya, spasi, dah, oke, dapat. Tinggal tarik ke bawah. Nah, lebih mudah bukan? Dibanding kita harus ngetik ulang, kadang-kadang kalau misalkan aku lihat teman-teman di lapangan tuh nulis ulang nih kayak ini Semarang, Jakarta gitu ya, dan seterusnya ya. Bayangkan kalau misalkan cuma 4 is oke lah ya, tapi kalau misalkan banyak, wah KPR juga ya kalau misalkan melakukan hal tersebut tuh. Jadi teman-teman bisa mengutilize cara ini. Oke, ini adalah task satunya. Sekarang kita masuk ke task 2. Di task 2 kita akan ambil kode pos yang pertama. Nah, jika sebelumnya delimiter yang digunakan cuma satu nih, satu indikator. Sekarang kalau misalkan delimiternya lebih dari satu, gimana caranya? Kalau misalkan teman memperhatikan, pola delimiternya beda-beda. Ada spasi, ada titik, ada minus, ada slash, ada titik 2. Tuh, beda-beda nih uniknya. Gimana cara kita ngambil 3 pertama ini? Seperti itu. Biasanya kalau cara mudah adalah kita akan melakukan data terus text to column gitu ya. Tapi nanti text to column-nya based on posisi, bukan based on delimiter. Nah, tapi pakai text before bisa loh caranya. Caranya gimana? Kita masuknya text before di sini. Masukin teksnya. Tapi di dalam delimiter kita akan buka kurung kurawal kayak gini. Ya, kita masukin apa aja delimiternya. Ya, spasi gitu ya, koma, titik, koma, minus, koma, slash, koma, dan terakhir adalah titik 2. Jadi kayak gini. Jadi teman-teman bikin seolah-olah delimiternya banyak gitu ya, dengan banyak pola. Ya udah, kalau udah kita tutup. Tada, sudah dapat, tinggal kita tarik ke bawah. Gitu. Caranya cukup mudah kan? Teman-teman nggak harus ngebikin banyak formula, cukup dibikin assign delimiternya apa aja, nanti dia bisa cari buat teman-teman gitu ya. Asalkan delimiternya ini pakem gitu ya, jangan anomali gitu loh. Kadang titik, nih misalkan, tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih. Titik minus gitu ya, is okay, tapi tetap masih bisa dibaca harusnya. Oke, sekarang lanjut ke task 3. Di task 3, kita akan kombinasikan antara text before dan text after untuk mengambil nama website dengan detail berikut ini, dan kembalikan website yang ditemukan apabila tidak sesuai template yang diharapkan. Nah, kita akan kombinasi dengan text before sama text after gitu ya. Caranya gimana? Caranya pertama kita ambil dulu nih text before-nya sebelum titik. Nah, habis itu nanti setelah titik, berarti nanti text after-nya di akhir, boleh di akhir, boleh di awal, bebas teman-teman mau ngambil yang mana caranya. Kalau misalkan aku mau pakai text before juga bisa, before tapi di dalamnya ada text after ini. Terus delimiter adalah titik. Nah, terus text before juga delimiter adalah titik. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ketemu, kita kembalikan website tidak ditemukan. Oke. Nah, ini kan langsung ngambil information. Ini apa? Yahoo. Belajar lagi. Ini cumi-cumi dan udah. Oke. Jadi kalau error, dibanding dia munculnya error, misalkan kalau aku nggak pakai ini ya. Ini kalau misalkan aku nggak pakai website ditemukan, pasti dia akan munculnya ya, betul ya. Tuh, NA. Jadi malah muncul error. Dibanding kita muncul error, mending kita convert ada tulisan website tidak ditemukan, lebih better than errornya itu muncul. Ataupun cara
mudahnya lagi, kita bikin pakai if error di sini. Gitu ya, if error, terus masukin errornya. Kalau error dia akan kembalikan apa? Itu bisa kayak gitu. Teman-teman bisa milih caranya. Mau di assign di dalam rumus ataupun bikin formula tambahan dengan if error. Seperti itu. Oke, itu dulu untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman belajar test before dan test after. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh drop di komen di bawah ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan dari sesi ini, boleh drop di komen di bawah. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang sekitar teman-teman untuk belajar hal baru terkait Excel di hari Senin. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.